Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Timonek lah ya hari ini posisinya Bu ya, Bu ini. Kemudian Pak Ferdi selaku pendamping Pak ya, guru pendamping untuk guru penggerak yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini juga. Kemudian pada bapak-bapak, ibu majelis guru SD 19 Bintang Timur yang kami banggakan dan kami sayangi. Pertama dan yang paling utama, mari kita menjadikan budi dan syukur kita dari Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rahmat yang diberikan kepada kita berupa kesempatan, kesehatan, iman terutamanya, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini menjelang siang di SD 19 Bintang Timur dalam rangka pendampingan individu refleksi awal kompetensi guru penggerak yang ada di SD 19 Bintang Timur. Selawat beriring salam bosan-bosannya kita sampaikan ke atas baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para undangan atau yang hadir sebagai pendamping pada kesempatan hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkenan hadir. Kalau tidak ada kita ini mungkin belum tahu Pak ya, Bu, sampai ke sini. Alhamdulillah semuanya itu bukan karena kebetulan, semua itu adalah suatu janji juga yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Dan samping itu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika layanan sambutan pada kami Ibu Bapak sekalian pada kesempatan hari ini kurang berkenan karena mendadak betul. Kami itu tak bisa mempersiapkan apa-apa, udah persiapan kegiatannya banyak pula hari semalam tuh, mulai nak suntiknya lah, yang mau kegiatan TGRI-nya di kecamatannya, di bubusnya banyak tadi itu mau pergi, cuman dulu tahan dulu hari ini. Jadi itulah Pak, kegiatan pada beberapa minggu terakhir ini. Sehingga kami mohon maaf Pak jika layanan sebelumnya tadi kami kurang memperhatikan. Saya pikir wali murid juga turun, jadi saya sambut juga lagi di jalan. Oh Betty itu juga, Pak Betty yang mana? Kalau pengawalnya mungkin kenal, tapi kalau nama kadang saya nggak begitu yang sangat. Kalau orangnya alhamdulillah sering jumpa juga Pak Bu ya. Jadi pada kesempatan hari ini Pak Ibu Majelis Guru 19, kita ini sudah berapa kali ada ikut kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan oleh pemerintah maupun kementerian berkenaan guru penggerak ini Bu. Tapi ya itu berkenaan dengan kesibukan guru ini, ada yang beberapa orang itu belum sertifikasi, pas lulus pula bersamaan, sudah juga ada yang ikut, tapi ada yang belum berhasil, dan ada yang di tahun angkatan ke-8 kalau tidak salah saya ada 3 orang nggak salah yang ikut. Tapi itu nggak tahu bagaimana hasilnya Pak Agus ya, belum juga ada kejelasannya. Jadi pada kesempatan hari ini dengan datangnya Pak Ferdi Ibu ke sini, itulah motivasi kami dengan adanya Ibu Latifah ini ikut ke sini. Tentunya ini merupakan suatu motivasi tapi kepada kawan-kawan. Tapi kami itu kan masih meragukan selama ini bahwasanya berpikir atau berpengharapan guru penggerak berbeda kalau ceritanya banyak kegiatannya, ini mau tapi habis kerja dari rumah sampai ke malam di rumah pula nyambung pula. Sehingga motivasi itu tidak begitu Pak. Cuman kami yang tahunya bahwasanya yang saya katakan itu adalah nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Kalau kita lihat memang nilainya itu kan ada nilai kemandirian, seperti apa sih mandiri, terus nilai inovatif, kolaboratif, terus nilai apa namanya sama siswa tuh keberpihakan pada siswa. Memang selama ini juga kita berpihak pada siswa, cuman dalam bentuk kurikulum yang menjadi model terbaru ini seperti apa, kami kan begitu Pak. Harapan saya dengan adanya Pak Ferdi nanti ini coba bisa memberikan motivasi Pak pada kami yang dikatakan tolonglah Pak Ferdi, ya kan, sehingga mungkin program pemerintah yang dikatakan sebagai sekolah penggerak, guru penggerak itu dapat berjalan nantinya di sekolah kami. Sampai sekarang kami itu masih ragu, jadi ikut. Alhamdulillahnya tuh keinginan sendiri-sendiri aja, belum, saya tidak menyarankan betul-betul gitu. Karena tadi di samping saya pikir nanti
jadi beban, atau saya berpikir akan saya lagi setahun lagi pensiun, biar aja lah kalau sekolah baru. Ada pula pemikiran kita, tapi dosa ya saya dalam hati cuma nih, karena saya pikirkan tadi itu, yang nanti begitu saya sudah meninggalkan sekolah ini gara-gara orang tua itulah akhirnya kami sama tak balik-balik sampai sore. Seperti itu Pak Pepi. Jadi itulah ucapan terima kasih kepada kami, kepada Ibu dan Bapak yang hadir pada saat ini untuk pendampingan yang pertama ini. Tentunya nanti bagaimana ke depannya, tadi saya juga bincang dengan Pak Pepi bahwasanya ke depannya itu masih sekitar 6 bulan ya Pak Pepi ya. Kegiatan ini akan ada lagi, tapi Pepi mungkin mau atau evaluasi atau supervisi mungkin hasil kegiatan. Tapi untuk sementara ini Pak, Bu Latifah, memang ada perubahan. Kami itu biasanya kan kalau saya awal-awal masuk tuh, aku berdiri depan pintu sana tuh, salami anak-anak nih Pak Bu, sambut anak-anak nih. Saya berdiri lah seorang-seorang diri. Kata orang gue parkir pula. Akhirnya kalau dengan Bu kita masuk, dia mulai kemarin dari awal-awal tuh, dia mulai menyalami anak, terus anak tuh ngejar saya dari awal-awal pagi dulu, ngejar guru-guru juga. Bahkan sampai kebiasaan-kebiasaan lain juga dibuat oleh beliau, sehingga saya tuh bilang, coba lihat tuh, kan beda kan, kalau Pak baru yang berpikiran seperti itu juga. Saya rasa itu aja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya Pak Pepi ya Bu, ini penyampaian saya kurang mungkin sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atasnya segala kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan sebagai mestinya. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelancaran ini kami harapkan kepada Bapak Pepi untuk dapat memberikan motivasi kepada kami untuk sepatah kata Pak ya, kepada Bapak Pepi Eka Wandana SPD, dipersilakan. Jadi Bapak Ibu sambil aja Bapak Ibu ya. Anak gembala pandai bersihkan, sulap dimainkan satu persatu. Bapak dan Ibu bantu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan kita di pagi hari ini di cuaca yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul, bertemu dalam kegiatan pendampingan individu yang pertama atas nama calon guru penggerak Ibu Latifah Samiga. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering jumpa Bapak ini memang beredar di mana-mana. Bapak ini aktif di mana-mana gitu ya. Jadi kaget juga ketika dibilang tadi 1 tahun lagi pensiun katanya. Wah, gitu. Tapi kegiatannya banyak gitu. Saya di PGRI jumpa beliau, di kantor dinas jumpa beliau gitu. Nampaknya kantornya di mana-mana. Di Pramuka juga jumpa gitu. Jadi alhamdulillah dilihat dari kepemimpinan Pak Kepala Sekolah ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mencontoh beliau. Juga yang saya hormati Ibu Rini Purwaningsi dari bagian bidang PTK ya, pembinaan tenaga. Ini juga termasuk yang sering saya ajak juga diskusi kalau ada apa-apa. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, somilnya si Ainun pakai bandana, lepas dipakai baik-baiklah disimpan. Perkenalkan, saya PP Eka Wandana, pengajar praktik dari Kabupaten Bintan. Ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, nama saya PP Eka Wandana. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengenal saya, mungkin asing namanya, termasuk Pak Kepala Sekolah. Siapa Pepi gitu ya? Rupanya ketemu, oh ini ternyata gitu. Tapi itu udah biasa.
saya dari zaman kecil juga kadang-kadang dibagi kelompok dengan cewek-cewek semua, termasuk saya juga. Ya, saya bersyukurnya alhamdulillah gitu ya. Kalau digabung dengan yang perempuan gitu. Bapak Ibu, saya di sini sebagai pengajar praktik. Artinya saya bukan guru penggerak. Saya tidak memberikan materi kepada guru penggerak. Yang memberikan materi ke guru penggerak itu adalah fasilitator dan juga instruktur. Saya di sini mendampingi calon guru penggerak, jadi mendampingi aja. Jadi apa yang kerjakan sama calon guru penggerak itu saya ngecek. Kemudian tugasnya seperti apa saya lihat, saya perhatikan terus. Ketika ada masukan saya kasih masukan. Saya dilarang untuk kasih materi. Jadi udah ada tupoksinya masing-masing. Dan tugas saya sebenarnya pengajar praktik ini paling enak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang mau nanti mau jadi ikut di pendidikan guru penggerak ini, boleh juga ikut langsung pengajar praktik, boleh juga. Dari guru jadi pengajar praktik itu boleh. Jadi nggak harus kepala sekolah, itu nggak harus pengawas. Guru juga boleh. Tugasnya enak, yaitu pada saat pendampingan individu datang ke sekolah, silaturahmi dengan guru di sekolah, bahkan yang sekolah nggak pernah kita kunjungi gitu kan. Saya hari Kamis kemarin Bu ini Pak ke SLB Bintang sana di Tanjung. Saya belum pernah sudah ada kemarin, alhamdulillah bisa mengunjungi ke sana dan saya lihat juga bagaimana siswa-siswanya seperti apa, dan ternyata bersyukur alhamdulillah ketika saya mendapatkan tugas ini. Itu yang pertama, pendampingan individu. Jadi ke sekolah-sekolah calon guru penggerak. Kemudian tugas saya yang kedua yaitu memimpin lokakarya. Nanti calon guru penggerak akan digabungkan, akan dikumpulkan dalam satu tempat itu dalam kegiatan lokakarya. Lokakarya seperti apa? Lokakarya nggak ada materi juga. Lokakarya itu tugas-tugas atau diskusi-diskusi yang kemarin dari didiskusikan kembali di lokakarya atau secara face to face, secara ketemu, secara langsung gitu di lokakarya. Kemungkinan lokakarya kita kemarin lokakarya orientasi, Pak ya, Bapak datangnya di kamar kita ya. Iya. Kemarin lokakarya orientasi, kemudian kemungkinan nanti tanggal 26 itu ada lokakarya 1. Lokakarya 1 itu di, kalau tak salah di BPMP nantinya. Ya, rencananya di gedung BPMP. Kendel. Nah, lokakarya itu kalau menurut kami adalah refreshingnya gitu. Kalau boleh dibilang mungkin Bu Latifah mungkin sudah menyampaikan sama Bapak Ibu juga semuanya bahwa kegiatannya ya cukup menguras energi, cukup menguras pikiran juga gitu ya. Tapi kalau mungkin kita lihat bagaimana hasilnya, nah itu lebih besar lagi hasilnya daripada perjuangan kita ini. Itu nggak seberapa lah. Apalagi kalau misalnya ketika kita daring, itu kita bisa kita bisa komunikasi Pak atau Ibu, misalnya fasilitatornya, kalau bisa kita malam ketemunya, atau misalnya kita ketemunya jam 3. Jadi nanti diskusi dengan fasilitatornya kapan kita bisa ketemunya gitu. Nggak tahu mungkin sebenarnya bisa seperti itu ya Bu. Jadi tidak harus kita mengikuti fasilitatornya waktu-waktunya itu. Ketika bisa didiskusikan dengan fasilitatornya, ya itu bisa didiskusikan waktunya kapan. Ya, mungkin Bu Latifah kemarin jam 1 pernah sampai jam 3 setengah 4, ada juga dari jam 4 sampai jam 6, ada juga dari jam 8 sampai jam 11 malam. Saya ikutin terus gitu kan. Tapi jujur aja, Bu, kalau saya lihat Bu Latifah ini masih selalu semangat di setiap webinar tuh. Ya, saya nggak semangat. Kebetulan saya cuma mendampingi aja begini, jadi nggak harus dibuka videonya nggak harus dibuka, jadi saya sambil merem-merem masih bisa gitu kan. Kalau CGP-nya itu diusahakan untuk dibuka
videonya, jadi kelihatan gitu ya, ngantuk-ngantuk lah gitu. Jam 10 malam, jam setengah 11 malam itu udah gini ya kan. Nah, gitu. Jadi tapi itulah, kalau mungkin boleh Bu Latifah nanti bercerita bersama Bapak Ibu semua, banyak ternyata yang bisa didapat. Kemudian aksi nyata, bagaimana Bu Latifah ini melakukan aksi nyatanya di sekolahnya Pak. Jadi setiap modul dikasih materi dan harus aksi nyata. Kasih materi harus aksi nyata. Jadi terkadang kalau kita mungkin harus dicambuk dulu, baru mau gerak gitu. Harus dipaksa dulu baru mau gerak gitu. Nah, sama seperti misalnya guru penggerak. Guru penggerak itu kan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi kita tergerak dulu. Saya yakin Bapak Ibu kalau tergeraknya udah ada lah gitu. Tergeraknya itu sudah ada. Contoh misalnya ketika lihat sampah, aduh itu sampah berserakan gitu kan gitu ya. Aduh itu sampah, itu tergerak. Tapi belum tentu mau bergerak. Belum tentu mau ambil sampahnya gitu. Belum tentu juga kita bisa menggerakkan kawan-kawannya. Jadi ketika kita sudah tergerak, kemudian kita ambil sampahnya, kita ajak kawan-kawannya, yuk kawan-kawan jangan lagi buang sampah sembarangan, ada sampah kita pungut. Sama ke siswa juga begitu, Nah yang sulit itu bergerak dan menggerakkannya. Nah ketika masuk ke guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini, ya inilah kemudian nanti akan didapatkan. Yang sudah memiliki hati tergerak, itulah yang nantinya akan digerakkan. Kemudian Bu Latifah ini wajib untuk menyampaikan sama teman-temannya di sekolah, menyampaikan sama teman-temannya, kemudian di pembelajaran di kelas pun harus dikerjakan juga. Artinya itulah menggerakkannya, gitu. Nah, dari modul 1.1 ini pasti banyak yang didapat sama Bu Latifah ini tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang Bu Latifah ya. Dan tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu dari dulu sudah melaksanakan ini. Saya yakin. Kadang-kadang gini kita sendiri nih, kadang-kadang saya nih, aku udah dari dulu juga udah kayak gitu lah, gitu kan. Nah, ketika hati kita udah bilang seperti itu, lanjutkan terus. Jangan ketika ada kawan kita yang ikut guru penggerak, aku aja dari dulu udah kayak gitu sebelum kau ikut guru penggerak, gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Kita sama-sama di sekolah ini. Tujuannya bukan untuk diri pribadi kita. Tujuannya untuk pengembangan sekolahnya. Bapak Ibu ikut guru penggerak ini, jangan dilihat perjalanannya. Kadang-kadang selama 6 bulan saya pernah berpikir gini, Pak, apa sih guru itu? Apa pendidikan guru penggerak sampai 6 bulan ini? Kenapa gitu? Rupanya ketika saya ikutin, oh ini loh ternyata. Karena merubah karakter seseorang itu nggak cepat gitu, nggak cepat, harus step by step gitu. Satu modul aja dikerjakannya menggunakan alur merdeka, F, E, R, D, E, K, A sampai 7 alur gitu. Satu modul. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, kadang-kadang kita ini ngelihat susahnya aja gitu. Palingan nanti ikut guru penggerak gitu. Ngapain lah itu guru penggerak, pusing kita ngelaksanain itu gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya itu, kita yang lihat itunya. Ternyata hasil dari itunya itu banyak. Hasil dari itunya banyak. Setelah Bapak Ibu lulus menjadi guru penggerak, yang pertama udah pasti Bapak Ibu akan jadi kepala sekolah. Sertifikat itu bisa digunakan menjadi calon kepala sekolah. Kenapa? Karena lembaga-lembaga yang mengadakan diklat kepala sekolah itu sekarang sudah ditiadakan. Lembaga-lembaga yang sekarang ini melaksanakan diklat kepala sekolah itu sudah dibubarkan, sudah dilebur menjadi BBGP, LP2KS itu dilebur. Gitu. Jadi sudah tidak ada sekarang. Jadi diklat calon kepala sekolah itu sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, sertifikat Bapak Ibu juga
aku nggak mau lah jadi kepala sekolah, udah jadi pengawas. Wih, lebih lagi kan, nah tinggi lagi gitu jadi pengawas sekolah. Bisa dipakai itu sertifikat calon sertifikat guru penggeraknya bisa dipakai pengawas sekolah. Nah, diklat atau lembaga yang mendiklat pengawas itu pun sudah nggak ada lagi sekarang, sudah dilebur lagi sekarang. Artinya sekarang sudah mengarah ke lembaga guru penggerak. Semuanya akan dikerjakan oleh BGP, Balai Guru Penggerak. Kedua, yang ketiganya, Bapak Ibu punya sertifikat itu, Bapak Ibu dianggap menjadi instruktur nasional. Menjadi instruktur nasional. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mau ngisi materi, udah punya sertifikat itu, Bapak Ibu bisa dipakai jadi instruktur nasional. Gitu. Dan yang ada regulasi baru bahwa ketika Bapak Ibu belum PPG, sertifikat guru penggerak setelah lulus nanti dapat sertifikat guru penggerak, Bapak Ibu bisa gunakan sertifikat itu untuk ikut PPG tanpa harus mengikuti alur pendidikannya. Jadi tinggal ujian, tinggal UP, tinggal UK, ya, tinggal itunya aja yang diikuti gitu. Tapi harus punya dulu sertifikat guru penggerak. Kenapa? Karena pendidikan guru penggerak itu sama dengan pendidikan PPG, sama-sama 6 bulan. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sekarang lagi berjalan pendidikan, ikutin aja dua-duanya. Jangan diberhenti nanti PPG-nya. Ikut CGP aja biar nanti sertifikat habis itu. Kemungkinan nasional, secara nasional, Bapak Ibu semua itu harus punya sertifikasi. Guru-gurunya harus sudah bersertifikasi. Jadi yang belum, boleh kalau misalnya ada kesempatan ikut calon guru penggerak, ikut aja.